Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Ramdan, dan di video kali ini akan membahas mengenai storage. Kita recap dulu mungkin ya. Di sesi sebelumnya kita sudah belajar mengenai state management, apa itu state, kemudian juga bagaimana cara kerjanya, sampai mengimplementasikan salah satu pendekatannya yaitu menggunakan library getX. Nah, di sesi kali ini kita akan belajar mengenai storage, lebih tepatnya mungkin penyimpanan lokal ya, bagaimana cara kerjanya. Kemudian juga nanti akan kita bahas lebihnya ya. Lalu seperti biasa, nanti akan kita coba implementasikan di codingan pada sesi live coding melanjutkan dari project sebelumnya. Oke, kenapa sih kita harus menyimpan data ke storage lokal? Dalam beberapa kasus, kita mungkin akan membutuhkan itu ya, untuk beberapa hal seperti menyimpan data user yang sedang login, konfigurasi lokal, bahasa yang dipilih user, dan lain-lainnya. Pada dasarnya, Android dan iOS memiliki mekanismenya masing-masing dalam menyimpan data secara lokal. Untungnya, Flutter sudah menyiapkan itu untuk kita agar tidak perlu lagi membuat keduanya dari awal di masing-masing platform. Ada beberapa cara untuk menyimpan data secara lokal, bisa menggunakan file system, set preference, atau database SQLite. Nah, apa bedanya? Next, kita bahas satu-satu ya. Flutter didesain secara extensible dengan beberapa layer sistem. Ekstensibel itu maksudnya dapat diperluas dengan menambahkan beberapa hal baru dan memodifikasi dari yang telah ada sebelumnya. Nah, dari lapisan yang paling atas adalah widget khusus untuk Android dan iOS. Berikutnya adalah lapisan rendering yang merupakan komponen pre-render tingkat rendah dan merender semuanya dari aplikasi Flutter. Kemudian di bagian core atau bagian intinya Flutter ini ada yang namanya Flutter Engine. Mostly ditulis dengan bahasa C++ ya. Engine tersebut menyediakan implementasi low-level dari API inti Flutter, termasuk grafik, melalui yang namanya SKIA atau Machine Rendering 2D. Kemudian ada juga tata letak teks, file, network I/O, dan lain-lainnya. Sedangkan tugas dari platform spesifik embedder yaitu membungkus aplikasi yang dibuat agar bisa dijalankan di berbagai platform, seperti Linux, Windows, macOS, dan Google Chrome. Lalu selanjutnya, untuk berinteraksi dengan Flutter Engine-nya, perlu menggunakan widget Flutter Binding ya. Dan jika ingin menjalankannya sebelum run app, kita perlu memanggil fungsi ensure initialize seperti ini. Okay, next, asynchronous programming. Asynchronous programming ini adalah teknik di mana suatu fungsi dapat berjalan dengan thread yang berbeda dari thread utama. Artinya bisa menjalankan dua atau lebih fungsi dalam waktu yang bersamaan. Contohnya seperti di gambar ya. Kita dapat menjalankan task 1, 2, 3 secara paralel sekaligus gitu untuk menghasilkan result yang sama. Di dalam Flutter ada beberapa asynchronous operation ya, diantaranya seperti future, async, dan await. Operasi ini memungkinkan program kita menyelesaikan pekerjaan sambil menunggu operasi lain selesai. Contohnya seperti menunggu proses pembacaan file atau pengambilan data ke network dan lain-lain. Kemudian dalam beberapa kasus kita mungkin memerlukan fungsi read and write file ke disk ya. Misalnya mengambil gambar, mendownload file, atau mungkin mendownload data dari internet kemudian disimpan untuk penggunaan offline nantinya. Untuk menyimpan file ke disk, bisa menggunakan plugin pet provider dengan library.io. Nah, cara menggunakannya seperti di gambar ya. Pertama, kita tentukan dulu pet lokal yang sesuai, dan di sini kita tentukan directory-nya, kemudian buat referensi ke lokal filenya, lalu kemudian write data ke file untuk mengupdate konten filenya, seperti ini. Lalu untuk pembacanya bisa menggunakan script ini ya, dengan mengarahkan ke referensi file yang tadi pastinya. Jika kita memiliki data yang relatif kecil untuk disimpan, mungkin kita bisa menggunakan plugin Shared Preference. Shared Preference ini dapat digunakan untuk menyimpan key value data pada disk. Cara menggunakannya seperti di gambar ya. Yang pertama ada save data, scriptnya kurang lebih seperti ini. Kita get instance-nya dulu, kemudian kita set value-nya.
Nah, kita bisa menggunakan fungsi set integer, set boolean, atau set string disesuaikan dengan tipe data yang disimpan. Kemudian selanjutnya, cara membaca datanya, scriptnya seperti ini. Kita get instance-nya dulu, baru setelah itu get value-nya, ditambung ke variabel. Sama halnya seperti set data ya, kita bisa menggunakan fungsi get integer, get boolean, atau get string, disesuaikan dengan tipe data yang disimpan. Lalu yang terakhir ada remove data atau hapus data. Nah, scriptnya seperti ini, get instance, lalu kita menggunakan fungsi remove. Nah, pastikan key-nya sudah sesuai ya dengan key yang sama saat save data. Beda halnya ketika aplikasi di uninstall ya, dataset preference-nya ini akan ikut terhapus secara otomatis tanpa harus kita panggil fungsi remove data ini. Artinya, ketika kita install aplikasinya lagi, data yang lama mungkin tidak akan ditemukan. Selanjutnya, jika kita membuat aplikasi yang memerlukan penyimpanan data dari query dengan jumlah yang lebih besar di storage lokal, kita perlu mulai beralih untuk menggunakan database. Karena biasanya database menyediakan fungsi insert update dan query yang lebih cepat gitu dibandingkan dengan solusi persistensi lokal lainnya. Di mobile biasanya kita menggunakan database SQLite ya. Dan kalau di Flutter pluginnya namanya SQLite. Nah, pakai app ya. Ada dua cara untuk menggunakannya. Yang pertama, bisa menggunakan raw SQL queries. Nah, contohnya seperti di gambar ya. Nah, ini pertama kita perlu open database-nya dulu, buka koneksinya dulu, lalu untuk menjalankan transaksinya, di sini kita perlu menggunakan SQL query pada umumnya ya. Lalu cara yang kedua, kita bisa menggunakan SQL Helper. Yang bedanya, kita tidak perlu menggunakan banyak query ya di sini, karena fungsi-fungsi yang umum, salah satunya seperti insert ini sudah dibuat lebih ringkas gitu. Bisa dilihat dari script, di sini kita cuma perlu memanggil fungsi db.insert aja gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan materinya. Untuk lebih jelas, kita lanjut ke sesi live coding. Oke, kita buka lagi ya project yang sebelumnya kita buat, lalu pastikan aplikasinya jalan di emulator atau device masing-masing. Oke, nah ini progres terakhir ya. Nah, di sini kita perlu masukkan email dan passwordnya dulu. Kalau nggak dimasukkan, ada peringatan atau alert ya, snack bar, bahwa login gagal gitu. Kalau kita masukkan gmail.com, lalu passwordnya 1234. Oke, berhasil masuk ya. Nah, dari progres terakhir, kita sudah menambahkan global controller ya menggunakan getX. Lalu kita coba menambahkan data, disimpan di global controller, lalu ditampilkan di home ini, yang nama ini dari global controller. Lalu juga kita tampilkan di halaman profile. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan coba eksplorasi ya, menggunakan cell preference. Nah, cell preference ini gunanya untuk apa? Nantinya akan kita gunakan untuk menyimpan data-data login gitu. Jadi ketika eh, restart ulang aplikasinya, kita nggak perlu melakukan login lagi gitu. Nah, untuk sekarang kan dia masih harus login lagi gitu, harus masukin email sama passwordnya. Sekarang akan kita coba menggunakan set preference. Pertama, kita coba tambahkan dulu library-nya. Seperti biasa, kita bisa menggunakan terminal atau melalui website pubdev-nya. Flutter pub add preference. Nah, kalau lewat terminal bisa menggunakan perintah ini ya. Di enter aja, lalu tunggu sebentar. Oke,
ini berhasil ditambahkan ya, secara otomatis dia langsung nambahin ke pub spec-nya gitu. Lalu setelah itu untuk mengupdate dependensinya bisa menggunakan Flutter PubGet. Selanjutnya kita coba tambahkan kelas untuk set preference-nya ya. Namanya user session red dot, kemudian tambah kelasnya user session red. Oke, nah di sini di bagian kelas user session prep ini kita akan menambahkan tiga fungsi ya, untuk menyimpan, kemudian juga untuk mengambil data, dan yang terakhir untuk menghapus data. Nah, kita tambahkan satu-satu. Nah, di sini eh, saya menggunakan map ya untuk mengirim datanya, karena nanti yang akan dikirim itu datanya cukup banyak, ada nama, nama lengkap, email, pekerjaan, dan hobi. Nah, agar tidak apa namanya, menambahkan satu-satu parameternya agar tidak terlihat begitu panjang banget itu ya. Nah, ini bisa menggunakan map. Kemudian session. Oke, di sini udah ada tiga fungsi ya. Ini belum ditambahin sih isinya. Nah, tapi dari sekilas eh, ada kata-kata future nih sama sync. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan, karena kita akan menggunakan fungsi set preference, jadi mungkin kita perlu menggunakan asynchronous programming gitu. Oke, pertama kita coba tambahkan di bagian set user session-nya dulu. Set preference dot get instance set. Nah, dari sini yang akan kita simpan bentuknya JSON ya. Yang bisa disimpan ke set preference ini sebenarnya ada banyak ya, bisa string, bisa boolean, bisa number. Untuk memudahkan kita bundle semuanya menjadi satu JSON gitu, biar nggak pusing. Nah, nantinya kemudian untuk mengambil datanya, kita akan memparsing ulang lagi, melakukan decode ulang dari JSON yang disimpan ke set preference. Nah, sintaknya kurang lebih seperti ini ya. Final dulu. Final. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk mengambil data set preference-nya dari storage atau dari device. Setiap set preference itu mempunyai satu key ya. Nah, di sini namanya user session. Jadi, secara logika kita menyimpan data set preference dengan key namanya user session. Lalu, di bagian load user session ini,
kita akan mengambil kembali set preference dengan nama atau key yang sama gitu. Kemudian untuk bagian delete-nya, jadi kita akan menghapus atau melakukan remove terhadap set preference dengan key yang sama dengan yang tadi udah di define gitu. Namanya user session. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita lanjut ke bagian global controller-nya. Kita buka kelasnya ya. Dan di sini baru ada variabel aja untuk menampung data-data yang dikirim dari halaman login. Dan di sini kita akan coba tambahkan fungsi untuk mengakses kelas set preference yang tadi kita buat. Pertama, kita coba initiation dulu untuk mengambil datanya. Jadi ketika global controller dijalankan, dia akan langsung mengambil data session yang tersimpan gitu. Session. Kemudian di sini kita menggunakan asynchronous juga. Lalu menggunakan try catch ya. Jadi ketika ada error bisa langsung di-handle gitu. Nah, di sini untuk antisipasi aja. Jadi ketika terjadi error, kita bisa dengan mudah melakukan tracing gitu. Dari mana penyebabnya. Oke. Ya. Kemudian di sini kita tambahkan fungsi untuk mengakses set preference-nya. Kemudian kita tampung ke variabel yang sudah kita buat di sini. Namanya Nah, di sini kita akan mengakses map-nya ya. Oke, mungkin ini kita skip dulu, kita lanjut ke bagian save session-nya dulu. Nah, jadi teman-teman juga pastinya masih ingat ya, map ini adalah salah satu collection yang memiliki key dan value. Jadi ketika kita mengakses salah satu itemnya, kita bisa menggunakan key tertentu gitu. Contohnya seperti ini ya. Nah, ciri dari map itu menggunakan Kurawa. Lalu kita define dulu nama key-nya. Misalkan nama di sini. Kita samakan aja ya, biar gampang. Kemudian nama lengkap, email, undi. Nah, ini yang akan nanti kita simpan ke set preference. Kemudian begitu pun ketika kita mengaksesnya harus menggunakan key yang sama ya. Sesuaikan. Email. Dan lalu terakhir hobi. Oke, udah sama ya. Nah, jangan lupa di bagian save session-nya ditambahkan juga fungsi untuk menyimpan ke set preference-nya. Session prep. Nah, kalau misalkan error seperti ini, await-nya kita cek lagi ke bagian function-nya. Nah, di sini kita belum menambahkan asynchronous ya. Async.
tulisannya seperti ini. Nah, harusnya udah nggak error. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita tambahkan juga fungsi untuk menghapus data save preference-nya. Nah, ini digunakan untuk logout ya. Delete session. Delete user session. Oke, sudah 3 function ditambahkan. Kemudian yang terakhir, kita coba tambahkan fungsi untuk pengecekan loginnya ya. Jadi untuk mengetahui si user ini udah login atau belum, kita bisa mengeceknya dari nama yang tersimpan gitu. Kalau misalkan null, artinya dia belum menyimpan data atau belum melakukan write data. Lalu kebalikannya, ketika namanya tidak null, artinya data sudah pernah tersimpan gitu. Nah, scriptnya kurang lebih seperti ini. Nama tidak sama dengan null. Lalu untuk lebih akuratnya, kita bisa menambahkan beberapa field lagi ya. Misalnya nama lengkap juga ditambahkan. Dan email juga kita bisa tambahkan. Jadi ada 3 parameter ya untuk menandakan bahwa si user ini udah login atau belum. Kalau misalkan null, artinya dia belum login. Kalau misalkan sudah ada datanya, artinya dia udah login gitu. Datanya sudah tersimpan sebelumnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya, kita akan menambahkan pengecekan dari user login ini di bagian splash screen. Jadi ketika kita memasuki halaman splash screen, aplikasi akan mengecek nih apakah usernya sudah melakukan login atau belum. Kalau sudah, berarti dia masuk ke halaman menu. Kalau belum, berarti nanti diarahkan ke halaman login. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita buka yang bagian splash screen-nya. Nah, seperti biasa ya, kita tambahkan dulu fungsi controllernya. Controller, tetap tambahkan kelasnya, lalu nge-extend ke getXController. Oke, kemudian di bagian splash screen-nya jangan lupa kita tambahkan getBuilder. Builder. Nah, setelah itu kita bisa ubah ke stateless widget ya. Ini dihapus aja, ini dijadikan stateless. Oke. Kemudian untuk fungsi redirect-nya ini yang sebelumnya kita pindahkan ke splash controller. Lalu di bagian controllernya tambahkan fungsi init. Kemudian menjalankan function tadi. Nah, di sini kita bisa menambahkan fungsi pengecekan ya. Nah, pertama kita coba akses ke global controller ini dulu. Global controller dengan get.find. Import. Nah, kemudian set state ini kita bisa hapus. Nah, di sini kita tambahkan if conditional. User global controller is user login. Kalau sudah login berarti redirect ke halaman menu. Lalu kalau belum, kita arahkan ke halaman login. Seperti itu ya. Selanjutnya jangan lupa di bagian main.dat-nya kita perlu menambahkan fungsi widget terbinding.
Oke, kemudian yang terakhir, di bagian login controllernya, kita cukup menambahkan user global controller dot save session ya. Oke, kita coba jalankan lagi ya. Nah, ini kita coba login dulu. Login@gmail.com. Passwordnya 1234. Nah, kalau ada error seperti ini, sebenarnya tinggal di restart ulang aja ya, karena kan tadi kita sudah menambahkan PubSpec. Jadi, si aplikasinya harus dijalankan kembali gitu untuk ngebuild si Gradle-nya. Nah, ini kita coba jalankan lagi ya dari awal. Oke, cukup lama ya. Nah, karena ada proses build Gradle. Nah, ini emang biasanya agak lama sih. Nah, ini kita coba cek lagi ya satu-satu. Takutnya ada yang kelewat. Ini udah oke. Separate, udah oke. Login controller, session. Kemudian login space controllernya, splash screen. Oke, ini udah jalan sih harusnya. Masuk ke splash screen. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Win@gmail.com. Lalu passwordnya 134. Submit. Nah, berhasil login ya. Kemudian kita coba restart ulang lagi aplikasinya. Apakah dia kembali ke login atau langsung ke home? Nah, harusnya dia langsung masuk ke home ya dari splash screen itu. Nah, seperti itu ya. Jadi dari splash screen dia melakukan pengecekan apakah usernya sudah login atau belum. Kemudian kalau sudah login, berarti dia tinggal mengarahkan langsung ke home screen atau ke halaman menu gitu ya. Kemudian selanjutnya di bagian home controller kita akan menambahkan fungsi logout-nya ya. Jadi ketika diklik logout, maka dia akan menghapus sessionnya gitu. Kemudian ketika di reset lagi aplikasinya, maka dia harus melakukan login lagi karena sessionnya udah dihapus. Nah, pertama kita coba buka home controller. Oh, fungsinya bukan di home controller ya, ada di menu screen. Nah, dari sini ya, di bagian handle click, kita akan coba menambahkan fungsi logoutnya. Set global controller get.find. Kemudian set global controller dot delete session. Oke, kita jalankan lagi. Lalu kita coba logout ya. Logout berhasil. Nah, ini harusnya udah kehapus sessionnya. Kita make sure dengan cara restart ulang aplikasinya. Nah, sekarang kembali ke halaman login lagi ya, meskipun di restart ulang, karena sessionnya tadi udah dihapus, jadi dia menganggapnya user sessionnya udah nggak ada gitu. Oke, kita coba masuk lagi. Di bagian profilnya datanya masih sama ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tadi apa saja yang kita ubah file-filenya? Tadi kita nambahin satu kelas user session prep. Kemudian di bagian user global controller-nya kita tadi menambahkan fungsi initiation, save session, lalu delete session. Kemudian pengecekan usernya sudah login atau belum. Lalu di bagian login controller,
Kita hanya menambahkan set session aja ya di sini. Kemudian di bagian menu screen, kita menambahkan fungsi logoutnya. Lalu di bagian splash screen, kita menambahkan controller untuk splash screen ini. Kemudian memindahkan fungsi redirect-nya ke controller. Nah, di sini kita tambahkan pengecekan gitu dari user login tadi. Ini ada typo ya. Kita benerin dulu deh. Oke, lalu di bagian main.tat-nya jangan lupa ditambahkan widget Flutter binding. Dan change terakhir tadi di bagian pub spec ya, kita sudah menambahin dependensi set preference-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk sesi live coding-nya. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana cara menyimpan data secara lokal menggunakan set preference, mulai dari cara menyimpan data, kemudian juga membaca data, sampai menghapus datanya. Nah, selanjutnya untuk latihannya yaitu membuat halaman edit profile ya. Nah, di sini ada halaman profile diakses melalui pop-up menu di halaman home yang titik 3 itu, diklik muncul menu, kemudian di atas logot tambahkan edit profile yang ngeredirect ke halaman ini. Lalu di halaman edit profile ini ada beberapa input ya, untuk nama lengkap, nama panggilan, email, pekerjaan, dan hobi. Kemudian juga ada tombol submit. Jadi ketika disubmit ini atau disimpan, dia mengupdate data user session yang ada di global controller gitu. Jadi ketika dijalankan ulang, data-datanya sudah mengikuti yang terbaru ya, yang tadi diedit dari profile. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi seperti itu saja ya untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.